Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Gokil Mas Bedu dapat acting seorang ayah di Suara Hati Suami Istri. Ya, aku juga dapat pacar mantan cakep-cakep karena aku jago acting. Tapi Bekira beneran tahu Mas Bedu karena kan Ipa lihat Bang Maya jangan sampai karena Ipa lihat berita lagi banyak, lagi marak tuh hamil-hamil di luar nikah. Tahu nggak di Bandung kemarin tuh tingkat perceraian itu lagi tinggi, orang di KUA Iya, ngantri buat lagi cerai. ngantri buat cerai, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kayak semangat banget? Ini mah tadi Bedu lagi dapet tawaran mainin sebuah film, berperan sebagai suami yang selingkuh. Film lebar apa film kecil? Layar sempit Pak. Bukan layar lebar, layar TV, Ma. sempit. Iya. Kan? Jadi beranin sebagai suami yang selingkuh, istrinya hamil, apa itu mah ya. Selingkuhannya hamil di luar nikah. Nah, suami itu untuk menggugurkan. Dan memang ini kisah ini kayaknya udah bukan kisah film lagi, bahkan di kisah-kisah kenyataan tuh banyak banget. Banyak ya banget. sekarang. Bahkan sampai mohon maaf bayinya ada yang dibuang di got, apa Iya Allah sampai dibuang. Hamil di luar nikah itu Ada yang adalah dibakar juga. sebuah realita yang nyata sekarang Mas. Ya. Kita, Realita itu nyata. Oh iya. Sebuah realita yang nyata. Kenyataan yang sesungguhnya. Lu kalau ngomong yang beneran Double-double ya, Pak. dikit. Sebuah realita yang tidak bisa dipungkiri lagi. Karena masih ada kenyataan. Mungkin apa? Hamil di luar nikah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamil Di luar nikah. di luar nikah. Masya Allah. Saat ini kata Bedu realita kenyataan ada. Realita kenyataan. Double. Double. Banyak sekali perempuan yang hamil di luar nikah. Iya, minta. Bukan di luar rumah. Benar, Pak. Nikah. Soalnya dia tidurnya di dalam rumah. Iya, benar, Pak. Jadi hamil di luar nikah. Artinya dia melakukan perbuatan Zina. zina. Itu dalam agama manapun yang namanya agama samawi melarang perbuatan zina. Bahkan perbuatan zina perbuatan yang sangat hina. Kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina karena zina perbuatan hina dan sangat buruk. Nah, kenapa jangan mendekati zina? Karena orang berbuat zina nggak langsung zina. Iya apa iya? Mendekati Iya, zina Ma. dulu. PDKT dulu, kenalan, senyum, tukeran nomor HP, ngajak makan bareng, nonton bareng, naik motor pegangan. Nah. Iya Pak iya? Iya, Ma. Itu PDKT, baru zina. Nah, makanya dalam Islam saking hinanya perbuatan zina dilarang, PDKT-nya pun dilarang. Saat ini kata Bedu banyak dalam kenyataan orang yang hamil di luar nikah. Artinya dia melakukan perbuatan zina. Yang namanya perbuatan zina langsung misalnya orangnya hamil. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, bayi yang dalam kandungan tidak boleh digugurkan apapun alasannya. Kenapa? Tidak sedikit orang yang dalam kandungan bayi digugurkan. Kemarin berapa ribu tuh yang ketahuan di TV. Mama kan punya TV. Iya, Ma. Punya, Mah. Gede. Digugurkan berapa ribu anak tuh. Masya Allah. Luar biasa. Artinya mereka membunuh anak-anak mereka. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kata Allah dalam Bani Israel ayat 31. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kalian miskin.
Karena aku yang memberikan rezeki buat mereka, buat anak-anak kamu, dan aku yang memberi rezeki buat kalian. Begitu kata Allah. Artinya kalau ada orang menggugurkan kandungannya, mereka itu dosa besar. Kan di kita sekarang banyak menggugurkan kandungan karena malu, tidak punya suami, punya anak. Nah, bahkan dalam surat Takwir, At-Takwir Allah mengatakan dalam 8 dan 9, nanti di yaumil akhir akan ditanya apa alasan bayi-bayi itu dibunuh. Ah, kenapa? Kita lihat. Dulu di zaman Islam belum datang, yang namanya suami kalau mendapatkan kabar istrinya melahirkan bayi perempuan, mereka malu. Lihat dalam An-Nahl 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fitrab. Kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan bayi perempuan, maka merah padamlah wajah mereka karena malu. Lalu dia bersembunyi dari kaumnya karena malu. Atau dia sembunyikan bayi perempuannya. Kemudian atau dia bunuh hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Tuh. Jadi dulu kalau bayi perempuan lahir, suami ini, ayah ini malu. Malu. Hina yang luar biasa, aib yang luar biasa. Mereka bikin kuburan kecil, depak pakai kaki, dikubur. Ya Allah. Nah, dalam At-Takwir 89 Allah berfirman, nanti akan datang suatu saat di mana kalian orang tua itu ditanya oleh Allah, kenapa kalian membunuh anak-anak kalian? Bagaimana jawabannya coba? Makanya hati-hati jangan sampai dibunuh apapun alasannya. Yang kedua, yang namanya bayi yang lahir di luar nikah tidak boleh dinasabkan dengan bapaknya. Kenapa? Yang namanya bayi lahir di luar nikah bukan bin bapaknya tapi binti ibunya. Karena yang namanya ayah yang sebelum menikah berhubungan dengan seorang perempuan kemudian hamil, anaknya nggak ada hubungan dengan bapaknya tapi anak ibunya. Contoh, Nabi Isa lahir tidak ada ayah. Iya, Ma. Isa bin Maryam. Misalnya, kalau misalnya dia ini, taruh deh namanya Isa Panjul. Maryam, iya. Nah, misalnya Panjul bukan binti cewek lah. Mustalifah, Binti Mujalifah, misalnya Ma, begitu. Panjul. Jadi bukan binti bapaknya. Bukan binti Mustalifah. Karena ayah biologis itu tidak akan diakui dalam Islam. Tapi dengan adanya pernikahan. Iya, iya. Apalagi yang dilarang bagi orang yang hamil di luar nikah. Perempuan yang sedang hamil tidak boleh digauli. Artinya tidak boleh bercampur dengan siapapun. Hadis Nabi mengatakan haram hukumnya kalau ada orang menyiram air yang bukan tanamannya. Ngerti nggak? Tidak boleh seorang laki-laki, ini hadis. Ya. Tidak boleh seorang laki-laki mengucurkan air ke dalam rahim seorang perempuan yang bukan tanaman dia. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Mah? Dalam rahim tadi ada bibit orang lain. Iya, nggak boleh. Dia mengirimkan air dia, itu haram. Karena bukan punya dia. Iya, iya. Mah. Jadi tidak boleh. Makanya perempuan yang sedang hamil di dalam aturan agama Islam tidak boleh dinikahkan. Di kita mah aneh tapi nyata, nutup rasa malu. Bukan nutup kemaluan. Ya, nutup rasa malu. Dinikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang telah menghampirinya. Bahkan mereka mengira dosanya hapus. Padahal tidak. Walaupun mereka menikah, dosa berbuat zina tetap tidak Dosa akan besar. terhapus kecuali dengan taubat nasuha. Baik, Ma. Oke, baik. Jamaah setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama, Dede. Hamil di luar nikah. Berarti anak yang hamil di luar nikah binti ibunya ya, Ma? Ya. Nah, nanti kan Tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Karena ayah biologis dalam syariat agama Islam tidak diakui kecuali adanya pernikahan. Terus apalagi? Anak yang lahir di luar nikah, kalau anak yang lahir ini seorang perempuan, kalau dia menikah tidak boleh diwalikan Diwakilkan oleh sama ayah ayahnya. biologisnya. Karena yang namanya dia kalau putus dengan ayah biologisnya artinya tidak pada keluarga ayah, cuma punya ibu. Sementara wali datangnya dari keluarga ayah. Iya. Makanya siapa yang mewalikan dia? Orang KUA, penghulu baru sah pernikahan. Harus saya. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, Ma, Hati-hati.
biasanya kan anak kalau misalnya tahu dia tidak boleh diwakilkan sama ayahnya, dia pasti akan bertanya-tanya, kok kayak gini. Berarti kita sebagai ibunya harus ngasih tahu kalau kamu tuh harus jujur. Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri padal birra yahdi ilal jannah. Rasul mengatakan, jadi kalau orang yang jujur, kejujuran mengantarkan ke dalam kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Jadi resiko kenapa sebelum adanya nikah tuh anak diadonin. Begitu anak nanya, kenapa ayah saya tidak boleh mewalikan? Emaknya ngomong dengan jujur. Apa yang Ipah tanyakan? Ada orang yang ngomong, dia ini waktu nikah aneh. Bapaknya sehat walafiat, segar bugar, tapi dia diwalikan oleh KUA penghulu. Dia nanya, kebetulan istrinya itu, emaknya itu, jamah mama. Mama ngomong dengan jujur. Langsung anaknya lihat, bener. Surat nikah ayah ibunya itu ada setelah hari lahir. Beda gitu. Jadi kan kalau dihitungan, misalnya nikahnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun anu. Kan baru hamil setahun minimal kan? Iya. Ini mah enggak. Baru berapa bulan menikah dari ibunya bapaknya, dia sudah lahir. Makanya dia yakin. Gitu. Nah itu kalau untuk di akte-akte gitu mah berarti orang tua telah lahir, orang tuanya siapa itu untuk membuat akte kan untuk betul. Administrasi bingung tuh ntar tuh mah bagaimana. Ya, secara keagamaan memang begitu. Iya mah. Tapi untuk memudahkan administrasi, silakan aja demi mudahnya administrasi. Begini, Badu. Kayak anak angkat. Al-Ahzab ayat 4 Allah mengatakan, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu hanya perkiraanmu di dunia saja. Dalam Al-Ahzab ayat 5 Allah berfirman, anak angkat wajib dipanggil bapak kandungnya. Itu yang paling adil buat mereka. Tapi sekali lagi, buat ngurusin administrasi biar mudah ke sekolah dan seterusnya, bapaknya. Gitu. Hanya untuk administrasi. Secara keagamaan tetap tidak sah. Ya kadang-kadang kan kalau misalkan karena hamil di luar nikah, wanitanya kecewa sama laki-lakinya karena nggak bertanggung jawab misalkan. Udahlah, aku besarin aja aku sendiri anak aku. Nah itu mau pakai nama dia kan pasti nggak akan mungkin tuh, karena kecewa sama laki-laki itu mah. Oke. Pakai nama siapa tuh kira-kira mau diisi itu? Terserah aku. Terserah mama. Karena cewek aku bilang, aku tidak akan aku tidak tanggung jawab. Maaf, yang berbuat zina berdua. Kenapa dia katakan aku tidak rela? Lu aja jadi perempuan murahan belum kawin mau digituin. Mikir jadi perempuan lo. Mikir aku. Iya. Sama aku juga sama dia. Iya. Iya apa he? Iya mah. Siap. Sarwa gelona dua nana. Lamun teu gelo mah moal kitu. Oke. Ipe, ada tanya lagi. Nah, Ma ini ada sebuah kasus nih, Ma. Jadi anak perempuan hamil gitu ya, Ma. Dihamilin sama pacarnya gitu. Terus pas dia bilang ke pacarnya, saya hamil gitu. Terus pacarnya malah bilang, enggak, itu bukan anak gue, mungkin sama anak-anak laki-laki lain lu pasti. Terus karena saking geramnya, akhirnya perempuan itu membeberkan aib itu ke teman-temannya pacarnya, mah. Dia ngambilin gue. Itu gimana, mah? Justru kayak mana pok adi dulang. Lagi berhubungan badan dia diam-diam, begitu hamil minta pertanggungjawab, bang ditanggung jawab, ngomong sama seomong orang. Artinya dia ngaku, gue itu sebelum nikah, gue ngomong sama orang, nggak tahu malu tuh cewek. Untuk bikin malu cowoknya, mah. Bukan memalukan diri sendiri, tahu. Bukan bikin malu cowok, bener nggak? Betul, mah. Dia berbuat zina sama seorang laki-laki. Dia beberkan sama semua orang, ngomong kemana-mana. Mama tanya Bedu, hanya memalukan anak laki-laki atau memalukan diri sendiri? Bukan cuma diri sendiri, keluarga juga malu. Makanya nggak tahu malu deh. Iya. Parah tuh orang. Udah mah berbuat zina, diowar-owar sama orang. Sementara Allah menyukai orang yang menutup aibnya. Dia bahkan membuka aibnya sendiri. Na'udzubillah, setan ketemu setan. Iya. Parah. Setan kuadrat berarti itu. Setan kuadrat. Dosanya numpuk-numpuk. Setan double. Mah, ini kita coba, karena kan banyak yang mau nanya juga, Mah, ya. Jadi saya kita masukkan lagi pertanyaan dari netizen ya, Mah, ya. Dari jamaah ya, Mah. Dari Nurul Juaning Tias. Wah, Nurul, kayaknya kenal namanya ini. Kenal ya, Mah. Ya. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Mah, galau nih, Mah. Ada apa, Nurul? Seandainya wanita yang hamil di luar nikah, kapan si lelaki bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang hamil tersebut? Apakah sebelum anaknya lahir atau sebelum melahirkan, Mah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perempuan yang sudah hamil tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Begitu selesai melahirkan, silakan mereka menikah. Jadi kalau belum melahirkan, tidak boleh menikah. Begitu, Nurul. Walaupun untuk menutupin rasa malu ya, Ma, ya. Kadang-kadang, Mas, ada juga nih, Mah, orang yang mau bertanggung jawab atas kehamilan seorang wanita. Karena laki-laki gak yang bertanggung jawab, udah biar aku saja yang menikahi kamu.
Itu adalah orang bodoh. Itu Lu mau begitu? Ada perempuan hamil, bukan lu yang hamilin. Lu kawin sama dia, mau nggak? Enggak, tapi saya pernah menyelesaikan masalah itu, mah. Oke. Ini adalah perbuatan yang sangat salah. Salah ya, Ma ya. Hadis Nabi mengatakan tidak boleh seorang laki-laki mengairi yang bukan kebunnya. Karena dia bukan dia yang nanam. Kok nambah diairin dengan air mani dia dimasukkan ke situ? Itu hukumnya haram. Tidak boleh ya. Bahkan hadis Nabi yang lain mengatakan kalau ada orang yang tahu itu bukan bapaknya, bahkan dia mengaku saya anak dia diharamkan masuk surga. Oh, nggak boleh, mah. Berat. Jadi nggak boleh sosok jadi pahlawan lah, sosok jangan sok keren. Iya, demi cintaku kepadamu, walaupun kau bekas orang lain, baru aku mau menikah denganmu. Bodoh jadi lelaki, gua mau enggak. Lu mau enggak? Enggak. Sayang setengah hati ya, ya enggak lah, kalau memang itu ternyata enggak boleh dan salah ya jangan dilakukan. Haram itu. Karena kan ada suratnya tadi ya, Maya, tidak boleh diairi. Bahkan punten dikatakan tidak sedikit di masyarakat kita ada laki-laki yang dibayar buat nutupin aib seorang keluarga. Nah, dibayar. Maksudnya tuh tadi kagak ngomong lu baru maksudnya. Ada tambahan jadi ingat, oh iya. Jadi itu tidak sedikit saya mendengar ada orang yang karena dia kaya, dia malu orang terhormat, orang pejabat dan seterusnya. Dia malu lalu dia nikahkan, bayar. Lu kawin sama anak gue ya. Dibayar sekian. Itu tidak boleh. Merekayasa hukum. Tidak boleh. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam yang halal jelas, yang haram jelas. Misalkan anaknya datang, "Ayah, aku hamil." Sama siapa? Sama pacar aku. Siapa pacar kamu? Pacar aku pengangguran. Putusin. Dicari sama bapaknya tuh, mah, yang orang kaya. Pokoknya ntar kasih perusahaan, kasih apa, udah kamu nikahin anak saya. Nah, ada seperti itu kan, Maya. Bapaknya dosa. Anaknya dosa. Mantunya dosa. Mantu yang dibayar tadi. Yang dibayar tadi. Anaknya dosa. Dosa sekeluarga. Yang kondangan yang dapat souvenir dosa nggak tuh? Kalau mereka tidak tahu, kagak ngape-ngape. Dapat souvenir, emang lu ngarepin souvenir doang. Berapa sih harganya kipas? Kalau orang kaya souvenirnya duit kadang-kadang, mah. Tapi Bang nggak pernah ke kondangan orang kaya. Kadang-kadang ada kondangan orang kaya, kadang-kadang terus tas mewah. Belum pernah dengar. Ujung-ujungnya gunting kuku, mah. Beritanya mah viral, mah, di luar negeri tapi dia kawinnya. Iya. Kan di dalam negeri nggak ada. Ada. Rata-rata tuh yang beli di Mangga 2. Kipas, Mah, ya, kalau dibuka ember. Mainan si Amira. Nah, Mah, ini ada sebuah kasus nih, Mah, yang kayak Mas Bedu tadi aktingnya gitu. Jadi dia punya istri, tapi dia menghamili orang lain. Nah, dia alasannya ingin menghamili orang lain karena dia sebenarnya ingin nikah lagi, Mah. Tapi nggak diberi izin sama istrinya. Dia mau nikah lagi karena istrinya tidak bisa punya anak. Nah, pas dia minta nikah lagi nggak dibolehin sama istrinya, akhirnya dia selingkuh dan selingkuhannya hamil, Mah. Itu kira-kira salah siapa, Mah? Bisa kawin lagi gitu, Mas. Salah dua-duanya. Istrinya juga salah, suaminya salah. Kalau lu jangan beli sate, beli kambingnya sekalian. Ngapain cuma beli sate? Kan haram. Kambingnya sekalian kapanpun kamu pakai. Nah, karena laki-laki menikah yang kedua, yang ketiga tidak harus ada izin istri yang pertama. Kenapa harus zina? Lu jangan GR begitu loh. Jadi Kak, kalau misalkan hubungannya nggak dapat restu dari orang tua, mah, kemudian pura-pura membuat alasan anaknya hamil, cuma alasan doang, mah, supaya dapat, ya udah nikah. Ya, tapi cuma buat alasan doang nih, mah. Oke. Artinya dia bohong. Kebohongan memulai pernikahan, Mama jamin selanjutnya tukang kibul selama-lamanya. Jangan mau kita orang tua, anak ceweknya juga mau dikibulin. Iya ya. Bodoh banget. Bener-bener. Belum nikah aja dikibulin, apalagi udah nikah mikir jadi cewek, dan jadi perempuan murahan. Kita harus punya harga diri. Betul. Jadi ini perlu dihilangkan juga nih di masyarakat. Kadang-kadang suka ada omongan walaupun itu kesannya candaan, tapi suka sering dipraktekkan, mah. Oke. Ya kan kayak misalkan bercanda yang dilarang dalam agama hukumnya tetap haram. Iya. Bercanda boleh, tapi sesuai aturan agama. Nah, iya, kadang terjadi gini. Yaudah, daripada lu gak dapet restu, mendingan lu hamilin aja dulu biar dapet restu. Ya banyak bercandaan kayak gitu. Yang ngajarinya geblek, yang diajarin geblek cererea. Kita gak mau jadi orang geblek ya. Dosa semuanya. Sama-sama geblek. Lu tanggung dah yang ngajarin. Bukan bedu, mah, pokoknya ini ada. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ini kita membacakan lagi nih, Ma. Masih ada pertanyaan dari jamaah tentang hamil di luar nikah. Sok.
Pertanyaan pertama dari Aurelia Rizky Karina 85. Oh, sok 85. Tahun depan 86 dong. Iya, alhamdulillah. Iya. Kalau nggak 87. 2 tahun lagi, Pak. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa? 86? 85, Mah. 85, Oh, Ma. 85. Salah ya. Tahun depan 86. 86 Mas siap komandan. Ini pengalamanku sebenarnya. Wow. Aku salah pilih suami. Dan kami melakukan yang dilanggar oleh Allah. Dilanggar Allah. Kami melakukan zina. Dilanggar Allah. Dilarang. Begini, dia salah ngomong. Iya. Harusnya kami melakukan yang dilarang oleh Allah. Kami melanggarnya. Udah terus. Kami Lama. melakukan zina. Aku hamil dan melahirkan anak dari di luar pernikahan. Kami menikah pas melahirkan anak pertama. Kami tahu kami salah. Ortu tidak setuju dengan suami karena mungkin salah satunya kami melakukan perbuatan salah. Sekarang saya sudah niat berpisah dengan suami. Yang saya mau tanyakan, Mama, anak saya laki-laki jika saya berumah tangga lagi, apakah anak pertama tidak bisa menikahi adik-adiknya atau mungkin pihak ayahnya yang nanti itu aja, Mama? Waalaikumsalam. Oke. Kalau seandainya anak yang lahir di luar nikah tadi seorang anak laki-laki. Ya. Apakah dia boleh menikahi dengan anak-anaknya? Tidak boleh. Karena anak dia artinya satu ibu dengan anak laki-laki. Cuman beda ayah. Hukumnya haram. Orang yang haram dinikahi ada 14 orang. Anda lihat An-Nisa 23. Tidak boleh mendengar dengan ibu, dengan nenek, dengan uyut, dengan anak, dengan cucu. Kemudian tidak boleh menikah dengan saudara kandung seibu sebapak, saudara sebapak doang, seibu doang. Ya kan? Tidak boleh menikah dengan saudara anak daripada saudara laki-laki, tidak boleh menikah dia anak daripada saudara perempuan. Tidak boleh menikah dengan saudara kandung bapak, tidak boleh menikah dengan saudara kandung ibu. Tidak bolehkah dengan ibu persusuan, dengan saudara sepersusuan. Tidak bolehkah dengan menikah dengan mertua, dengan menantu, dengan ayah tiri, dengan ibu tiri. 14 orang yang diharamkan. Tidak boleh menyatukan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam satu waktu. 14. Kakak sama adik nggak boleh dikawinin langsung ya, Maya? Bareng, gantian. Iya benar. Meninggal paling nggak udah meninggal satu boleh Ya. lagi. Udah jangan panjang-panjang lu suka pintu lagi. Pintu lagi. Papa khawatir saya ganti pintu. Ember. Sering ngomong ke situ saja loh. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Ya. Dari Selamat _ Junaidi. Junaidi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Junaidi. Galau nih, Mah. Ayah nawan. Mah, kalau seorang wanita hamil di luar nikah, terus punya anak, nah, apakah sang anak wajib tahu kalau dirinya adalah anak hasil zina, Mah? Wajib. Belum Karena Iya. sok terus nawan. Itu simpen dulu ya, Mah. Ya, baru koma. Iya, baru koma. Terus, jika anak tersebut menikah, kan bapak biologisnya nggak boleh mewalikan ya, Ma? Betul. Betul. Tapi jika sang anak tidak mengetahui bahwa dirinya adalah anak yang lahir di luar nikah, nah saat menikah bapak biologisnya menjadi wali nikah dia, apakah sah pernikahannya? Tidak. Tidak dong. Karena yang namanya wali nikah ada 9. Bapak kandung, kakek kandung, saudara kandung yang laki-laki, sekandung ibu bapak, saudara sebapak yang laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, anak saudara sebapak yang laki-laki, saudara kandung bapak, anak saudara kandung bapak, wali hakim. Kalau Anda yang 8 tidak ada hakim, maka tidak sah kalau yang menikahkan ayah biologisnya. Secara hukum syariat, dia bukan ayahnya. Oke? Walaupun si anak tidak tahu. Walaupun karena bapaknya, mamanya tahu. Oke? Nggak ada urusan anak lu yang bikin. Perlu tahu. Mamanya kan tahu ya, Ma. Iya. Harus tidak menjadi alasan ini, Ma ya. Nggak ada alasan, anaknya nggak tahu. Maaf, banyak orang menghindari rasa malu. Oke. Biar nggak malu sama orang-orang, dinikahkan sama ayahnya. Kagak bisa, jangan ngarang. Orang dibohongin, Allah dibohongin. Lu mau apa? Allah dilawan. Iya, benar. Tidak ada tawar-menawar, mama jangan ngambil untung. Oh, dari situ. Iya. Nah, ini kalau ada kelanjutan lagi, Ipe mau nanyain, Ipe. Nah, Ma, misalnya nih, Ma, ada anak hasil zina gitu ya, terus ditaruh di panti asuhan. Terus nanti pas begitu besar, diambil sama orang tuanya, itu bagaimana, Ma? Ya silakan aja. Cuman udah mah dia punya anak, ditaruh di panti asuhan, kok tega banget. Udah gede diambil lagi, maaf dalam tanda kutip. Anak punya hati dan perasaan. Pasti dia berpikir, ngapain gue dibuang-buang, artinya emak gak sayang sama saya. Iya apa iya? Iya, Ma. Itu silakan saja, tapi resiko ditanggung penumpang. Iya.
Baik, Mah. Karena juga sempat viral tuh Mah, kemarin ada orang pacaran terus tiba-tiba dia suruh pijitin kaki ceweknya terus tiba-tiba kaki ceweknya dicium. Terus dia dicium. Dia alasan karena nanti surga akan kelak di bawah telapak kaki istri saya. Wah elah. Alah lebay. Makanya ngapain pijitin cowok orang lain? Nih malu pijitin nih kaki. Iya. Tuh, kaki pacaran dipijitin dicium-cium. Ih, bucin. Jai banget. Jorok. Nikah belum. Artinya perempuannya juga mau dicium-cium. Gua mau ogah. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Hamil di luar nikah, berarti anak yang dari hasil perzinahan itu bukan binti bapaknya ya Maya tadi itu. Yang pertama, yang namanya bayi dalam kandungan karena mereka melakukan perbuatan zina tidak boleh digugurkan. Kemudian anak ini bukan bin bapak biologisnya, tapi binti ibunya. Kemudian orang yang hamil duluan tidak boleh nikah dengan siapapun. Harus nunggu sampai melahirkan. Seandainya anak yang lahir ini seorang perempuan, ketika dia menikah tidak boleh diwalikan oleh ayah biologisnya karena tidak ada hubungan turunan dari ayah, hanya binti ibunya. Hati-hati, makanya kita dikatakan oleh Allah wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. PDKT-nya aja diharamkan, apalagi berzinanya. Oke. Baik, Mah. Kalau gitu sama-sama kita minta jamaah di rumah untuk berdoa. Ayo kita berdoa bersama Mama Dede. Kita minta kuatkan iman kita agar kita tidak mudah tergoda oleh godaan setan, ya, yang bisa menjerumuskan kita dalam perbuatan yang hina sehingga terjerumus dalam perbuatan zina. Nah, jika sudah terjerumus, yuk kita sama-sama bertaubat. Kita berdoa mohon kepada Allah, mohon ampunannya agar Allah mengampuni segala perbuatan dan kesalahan dosa-dosa kita. Insya Allah, amin. Yuk kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Termasuk perbuatan zina yang jangankan berzinanya, PDKT-nya pun dilarang olehmu, ya Allah. Tanamkan dalam dada kami keimanan. Sadarkan kami tentang yang boleh dan yang tidak. Tanamkan dalam dada kami bahwa kami wajib menjaga kesucian diri kami, kesucian ibadah kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, sadarkan kami. Seandainya kami melangkah dengan langkah yang salah, luruskan kami ke jalanmu yang benar. Ya Allah, seandainya kami melakukan kesalahan, dan tidak sedikit saat ini banyak yang melakukan kesalahan, tunjukkan kepada kami untuk selalu taubat kepadamu. Karena hanya dengan taubat kepadamu, dengan taubat nasuha, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, kuatkan iman dan takwaan kami kepadamu, ya Allah. Hindarkan dari godaan setan yang terkutuk, apalagi melakukan perbuatan zina, ya Allah. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu. Kami bermohon bimbingan darimu. Tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih atas tausiahnya. Oh, Mama, terima kasih, sebelum kita Jaga kesehatan,
setiap hari. Oke, jaga kesehatan setiap hari. Sekali lagi terima kasih Ipe juga, terima kasih. Terima kasih Mas Pedu. Anda Bawi, terima kasih. Ya Mas, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan langsung melalui kolom komentar di akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Nanti di situ akan ada postingan, ya, akan mengangkat tema syuting kita hari ini, dan silakan menjawab silakan bertanya sesuai dengan tema syuting kita pada saat nanti kita akan ambil gambarnya. Oke, kalau gitu sekali lagi jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.